Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, pada video kali ini seperti biasanya saya sedang berada di lahan porang saya. Di belakang ini adalah hamparan tanaman porang yang saya tanam beberapa waktu yang lalu. Nah, oke, sahabat petani porang kreatif, pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai berita yang sedang hangat diperbincangkan, berita yang sangat viral sekali mengenai virus COVID-19 atau virus corona. Nah, di sini ternyata virus corona ini sudah sangat menyebar di seluruh dunia, bahkan informasi terakhir yang saya dapatkan itu sudah menyebar di 190 negara di dunia. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pandemik atau pandemi? Ya, yang dimaksud pandemik itu adalah penyebaran suatu wabah penyakit di suatu wilayah, dan itu penyebarannya terjadi sangat cepat sekali. Itu yang dimaksud dengan pandemik atau pandemi. Nah, kemudian kita juga mendengar istilah lockdown dan juga istilah social distancing. Jadi lockdown and social distancing ini adalah himbauan dari WHO dan juga dari pemerintah. Jadi apa sih lockdown dan juga social distancing untuk kita menyikapinya sebagai seorang petani itu seperti apa sih? Nah, jadi ini menurut pendapat saya, ini menurut saya pribadi ya. Jadi ini lockdown itu adalah mengunci atau membatasi, artinya membatasi akses dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, itu membatasi aksesnya, akses keluar masuknya. Jadi keluar masuk ke suatu wilayah itu dibatasi sehingga tidak bisa seperti biasanya untuk melakukan aktivitas keluar masuk ke suatu wilayah, itu lockdown. Kemudian untuk social distancing itu artinya adalah menjaga jarak, artinya kita menjaga jarak dengan tidak melakukan suatu perkumpulan, kita menghindari adanya kerumunan seperti yang disampaikan oleh WHO, bahwasanya salah satu upaya preventif atau upaya pencegahan untuk mencegah virus COVID-19 ini adalah kita menjaga jarak antar individu itu minimal 1,8 meter. Itu adalah jarak yang ideal, karena di jarak yang dekat itu virus corona itu bisa menyebar melalui air liur atau air ludah. Nah, seperti itu ketika mungkin ada yang sudah terjangkit, ya baik itu penyakit apapun seperti batuk atau yang penyakit yang bisa menular melalui cairan, itu melalui batuk, itu di jarak 1,8 meter itu adalah jarak minimal untuk menjaga jarak dengan antar individu. Nah, kemudian juga kita mendengar adanya istilah yang sering kita dengar, istilah work from home atau juga bisa kita singkat WFH. Jadi work from home ini artinya kita dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Nah, apa sih yang dimaksud bekerja dari rumah? Artinya kita di situ diharapkan untuk meminimalisir adanya pertemuan dengan orang banyak. Kita membatasi untuk melakukan pertemuan, kemudian melakukan kerumunan di wilayah atau di lokasi kerja kita yang sangat ramai seperti biasanya. Akhirnya kita melakukan adanya work from home atau bekerja dari rumah, termasuk sekolah-sekolah pun juga diliburkan. Nah, itu untuk work from home. Jadi tadi yang pertama itu ada lockdown, itu artinya membatasi, itu untuk mencegah penyebaran virus. Untuk lockdown itu adalah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sedangkan untuk social distancing itu untuk mencegah adanya penyebaran virus antar individu ke individu yang lain. Lalu cara kita sebagai petani menyikapinya, ini menurut pendapat saya adalah
untuk work from home itu atau bekerja dari rumah. Nah, yang dimaksud dengan bekerja dari rumah itu menurut saya bukan berarti kita harus bekerja di dalam rumah, tetapi bekerja di wilayah kita sendiri. Seperti misalkan kita sebagai petani di sini kita bisa bekerja di kebun, di mana selama kebun itu masih berada di lingkup wilayah kita. Nah, untuk kebun saya ini sangat dekat dengan rumah saya sehingga bisa dikatakan ini artinya adalah work from home. Nah, itu menurut saya sebagai seorang petani menyikapi adanya work from home. Kemudian untuk kita sebagai kita menyikapi lockdown dan social distancing ya seperti inilah. Jadi ketika kita di lahan, maka secara otomatis kita sudah menerapkan lockdown, kita sudah membatasi akses, kita tidak berkumpul dengan orang banyak, kita menghindari kerumunan seperti pasar atau tempat-tempat perkumpulan yang lain, kita sudah menghindarinya. Itu berarti kita sudah melockdown diri kita sendiri. Dan juga social distancing, kita menghindari jarak, kita menjaga jarak. Mungkin ketika kita berada di lahan dan di sini itu ada beberapa orang yang bekerja di lahan, ya kita bisa dengan menjaga jarak dengan sesama pekerja seperti itu. Nah, itu menurut saya cara seorang petani menyikapi adanya lockdown dan juga social distancing. Nah, ini tambahan juga, kemarin saya mendengar, saya melihat itu sempat viral sebuah pernyataan yang disampaikan oleh salah satu dokter spesialis paru. Beliau adalah Dr. Vinci Ediwibowo. Beliau menyampaikan bahwasanya berjemur di bawah terik matahari, nah itu dapat meningkatkan imunitas tubuh, dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Karena di bawah sinar matahari itu di sana terdapat vitamin D, di mana vitamin D ini juga bermanfaat untuk tulang. Dan untuk waktu yang terbaik itu adalah di sekitar jam 9 dan jam 10, karena di kisaran jam 9 sampai jam 10 itu adalah di sana terdapat ultraviolet B, di mana ultraviolet B ini bermanfaat sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh sehingga kita untuk daya tahan tubuh itu kuat dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, jadi secara kita menerapkan himbauan-himbauan upaya preventif untuk mencegah virus corona atau virus COVID-19 ini adalah dengan kita berada di lahan seperti ini. Sekarang ini waktunya adalah di jam sekitar setengah 10 saat ini. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan berada di bawah matahari. Nah, oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kemudian pesan saya, kita terus don't panic, kemudian stay safe and stay healthy. Nah, itu kita jangan panik. Kenapa? Karena ketika kita panik maka secara daya tahan tubuh kita, jika kita panik maka akan menurun dan kita akan mudah terserang penyakit. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan badan. Nah, setiap kita selesai melakukan aktivitas, kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan atau juga bisa menggunakan hand sanitizer. Itu adalah upaya preventif kita sebagai seorang petani menyikapi adanya virus corona dengan menerapkan lockdown and social distancing. Oke. Sementara seperti itu video kali ini, semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam petani porang kreatif.